satu lagi yang saya mau sampaikan, ini kasus adalah satu-satunya di jagat raya. Nah, jadi di jagat raya, di planet manapun, termasuk bumi pastinya, itu tidak ada satu makhluk hidup pun, satu tokoh pun, satu manusia pun yang dikenakan pidana terkait prokes selain di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mimbar Tube dimanapun berada, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya, kecuali Timur-Timur, ya. Karena Timur-Timur bukan wilayah Indonesia, ya, teman-teman semuanya. Kayak lagu aja, ya. Nah, pada malam hari ini, ya, mudah-mudahan tayangan yang mungkin bagi buzzer ini tidak penting, ya, tapi bagi kami penting, ya. Silakan teman-teman tetap komen, ya, komen yang bagus-bagus. Yang ini tetap kita akan like atau dislike. Nah, teman-teman semuanya, pada malam hari ini sangat spesial sekali. Saya kedatangan pengacara muda, ya, bapak muda juga, tapi juga meskipun tampangnya unyu-unyu, amit-amit gitu, ya. Masya Allah, beliau ada pengacara imam besar. Habib Rizik Syihab. Nah, kebetulan nih, rencananya imam besar Habib Rizik Syihab itu akan dilakukan pengadilan, ya, dibawa ke pengadilan, kabarnya minggu depan. Nah, ini kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Aziz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pengacara yang akhir-akhir ini sering muncul di TV, ya, dan dikejar-kejar publik nih kayaknya. Terkenal mendadak, ya. Bang Aziz, Ya. Ini kan dalam waktu dekat imam besar Habib Rizik Syihab ini kan ditangkap, ya. Bukan ditangkap, sudah ditahan, kemudian akan dilakukan pengadilan, ya. Iya, persidangan. Itu kabarnya dilaksanakan di mana pengadilannya? Kalau lokasinya kita masih belum ada kabar pastinya, karena nanti akan dikabari oleh pihak kejaksaan biasanya nanti informasinya. Iya. Itu terbuka untuk umum atau? Iya, persidangannya terbuka untuk umum. Tapi yang jelas sepertinya itu akan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Iya, bisa juga Pengadilan Negeri untuk yang kasus yang kedua, ya. Itu Pengadilan Negeri Bogor. Bisa juga dua kasus, ya? Tiga kasus. Satu lagi juga Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor di Cibinong. Terkait Megamendung? Yang Megamendung Rumah Sakit Umi, ya? Yang Rumah Sakit Umi di kota. Mungkin. Bayangin teman-teman, ya, 3 kasus, ya, dikenakan sangkaannya kepada imam besar Habib Rizik Syihab Dan 6 orang lainnya. 6 orang. Oh iya, saya baru ingat, ya. Ada 6 orang tambahan yang kemarin saya beritakan, ya, dan ini beliau ini luar biasa nih, ya. Masih muda, berani ngambil sikap untuk jadi pengacara yang pengacara hukum yang luar biasa nih. Nah, ini apa yang disiapkan Mas Aziz atau Bang Aziz atau Bang Yanuar? Aziz saja. Bang Aziz, ya. Ini baru ulang tahun nih, ya. Karena bulan Januari, ya, kemarin teman-teman baru milad nih. Apa langkah hukum yang disiapkan oleh tim pengacara, Bang? Yang pertama, kita sudah menyampaikan permohonan penangguhan penahanan kembali kepada pihak kejaksaan karena kesehatan Habib. Kemudian yang kedua, kami juga sudah mengajukan permohonan untuk supaya dokter pribadi Habib bisa rutin berkunjung untuk memeriksa kesehatan beliau, kerjasama dengan dokter sama Mabes Polri, karena kesehatan ini yang utama, hukum nomor 2. Nah, kemudian kami juga terkait dengan sidang nanti sudah menyiapkan beberapa konstruksi hukum, kemudian bukti, saksi-saksi terkait dengan tuduhan-tuduhan yang hampir tidak masuk akal ini, seperti itu. Antara lain penghasutan,
kemudian ada Melanggar pelanggaran itu ya. Prokes itu ya. dan ini baru tahu nih, saya yakin ada pelanggaran terkait undang-undang ormas, ada juga di situ, ada dituduhkan di jaksa ini, ada masuk juga. Masuk itu. Masuk juga, baru masuk di jaksa ini terkait undang-undang ormas itu. Ada 2 pasal, saya agak lupa karena saya baru lihat itu juga gitu. Tapi ada memang untuk yang kerumunan pertamburan. Jadi tidak lupa juga kita sudah menyiapkan juga ahli untuk berargumen nanti, seperti itu sih. Jadi satu lagi yang saya mau sampaikan, ini kasus adalah satu-satunya di jagat raya. Nah, jadi di jagat raya, di planet manapun, termasuk bumi pastinya, itu tidak ada satu makhluk hidup pun, satu tokoh pun, satu manusia pun yang dikenakan pidana terkait prokes selain di sini. Iya, padahal Selain Habib Rizik dan ditahan. Ditahan lagi. Ya. Padahal kan pelanggaran prokes itu luar biasa banyak ya. Kalau saya lihat sih gitu. Ya. Misalnya KPI itu mengeluarkan daftar acara TV yang melanggar prokes tuh, Ya. kan gitu ya. Beberapa acara TV, bahkan sinetron kemarin kan ramai ditonton gitu ya. Yang heboh itu, ya. Nah, ini memang agak unik teman-teman semuanya ya. Melanggar prokes dilakukan penahanan kepada imam besar dan berarti apakah juga sidang terhadap 6 orang lainnya yang dituduhkan yang sama itu juga akan berbarengan atau berbeda waktunya? Ya, kalau yang 5 itu berbarengan. Habib Ali, Habib Idrus, Ustadz Maman, Ustadz Haris, Sama Kiai Habib Ahmad Sobri Lubis berbarengan dengan Habib Rizik untuk kerumunan petamburan. Yang kemungkinan jika tidak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, biasanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi kan lokasinya kan di Jakarta Pusat. Tapi ini biasanya ya kita nggak tahu lah nanti alasannya kan, alasan apa. Bisa juga alasan kepadatan sidang kan, alasan COVID, macam-macam lah kalau alasan itu nanti. Kita lihat aja nanti. Karena selama ini kan kalau di Jakarta Selatan itu kebanyakan terdakwa tidak bisa dihadirkan ya, gitu. Kebanyakan ya. Karena COVID. Iya, Jakarta Pusat juga ada sih. Oh, iya. Hampir semua sekarang kalau protokol COVID tidak bisa dihadirkan. Yang dapat dihadirkan. Kemudian kalau yang Habib Hanif bersama Habib Rizik itu kemungkinan kalau tidak Jakarta Pusat di Bogor Kota. Kemudian yang Habib Rizik seorang di Cibinong atau di Jakarta Pusat. Ini teman-teman ya, 3 kali sidang. Ya. Saya nggak tahu apakah nanti dalam 1 minggu itu akan berderet sidangnya gitu. Dan ini Mas Aziz ini luar biasa ya. Padat jadwalnya untuk jadi pembela hukum. Ini bukan pembela hukum aja, pas namanya. Jadi pengacara pembela Islam nih, PPI ya. Ada lagi nih yang mau sidang, Habib Bahar. Habib Bahar. Habib Bahar juga. Ini kasus apa nih Habib Bahar nih? Kasus yang sama, lucu juga. Mereka bertikai, ada permasalahan. Kemudian sudah ada saya infonya sih mungkin tinggal menunggu waktu untuk disidang karena sudah di jaksa atau sudah di pengadilan itu informasinya sih. Wah, Masya Allah ya teman-teman semuanya ya. Ini beliau ini. Nah ini biasanya nih ya. Kalau jadi pengacara yang beginian nih, tekanannya kuat nih ya. Kalau daya semprotnya tempat air itu ya, jet pump itu kenceng. Nah ini gimana menghadapi tekanan-tekanan publik dan termasuk tekanan para buzzer? Kalau itu kita nggak terlalu peduli sih ya kalau buzzer itu karena saya juga jarang buka-buka medsos gitu, jadi nggak terlalu peduli juga gitu, jadi nggak terlalu berpengaruh lah. Kalau hal-hal lain ya kita serahkan sama Allah aja dan kita kan tim, artinya 1-2 hal mungkin saya bicara atau mewakili, tapi ada tim lain juga gitu. Ada rekan-rekan lain maksudnya. Kita tergabung dalam satu tim lah seperti itu bersama dengan senior-senior dan juga ya rekan-rekan lain yang
luar biasa juga kontribusinya. Ini sebenarnya saya pengen nanya tentang siapa saja saksi ahli yang mau dihadirkan. Tapi nih, ini biasanya kalau diungkapkan di sini nih khawatir saksi ahli pada ditekan ya. Ya seperti kasusnya Prof. Suteki ya. Prof. Suteki waktu itu Hermansyah, Prof. Suteki ya. Ini luar biasa tekanan beliau ya. Ya. Bahkan Prof. Suteki harus, padahal beliau ngajar Pancasila tuh ya, luar biasa ya. Ngajar Pancasila dituduh anti Pancasila tuh saya bingung ya. Teman-teman, nah kalau teman-teman menganggap ini bingung, apalagi saya ya, sangat bingung. Nah, berikutnya nih Bang Aziz ya. Nanti komunikasi dengan para terdakwa, wabil khusus Pak Habaib ya, Habib Rizik dan 5+1 tadi ada Habib Hanif plus juga Habib Bahar. Karena Habib Bahar kan sekarang di Gunung Sindur kan gitu. Nah ini kan agak mungkin timnya. Bagaimana menjaga komunikasi ini? Karena kan setahu saya sama COVID ini agak sukar gitu. Apa yang strategi apa yang akan dilakukan Mas Aziz dan kawan-kawan? Ya, yang pertama alhamdulillah terkait dengan rutan Mabes Polri, tempat hampir sebagian tersangka, semuanya ya bahkan ini kita kecuali Habib Bahar ya. Kecuali Habib Bahar. Itu kita dapat akses yang mudah dan terkait pembelaan dari kuasa hukum, kemudian pertemuan kuasa hukum dengan para tersangka ini itu dapat mendapat kemudahan atau mendapat akses lah. Ya kita bersyukur, kemudian juga berterima kasih kepada pihak Rutan Mabes Polri dalam hal ini. Kemudian juga kepada Rutan Maksimum Security Gunung Sindur juga kita ada waktu lah seperti itu bertemu. Dan tinggal waktunya ini kita komunikasikan supaya maksimal aja seperti itu. Jadi waktu yang ada kita maksimalkan seperti itu. Maksimalkan. Ini luar biasa nih ya, terkait dengan kesiapan Bang Aziz. Ini kalau boleh tahu detail ya, Bang Aziz ini keterlibatan di awal kenapa mau masuk dan membela Habaib ini, bagaimana ceritanya Bang? Ya, cerita awalnya, kenapa mau membela Islam, bela aktivis segala macam. Ini kan nggak enak Bang, secara profesi ini, apalagi masih muda kan. Kalau pengacara itu ya biasanya kan cari terdakwa, biasanya kasus perceraian tuh ya, atau kasus seleb. Nah ini kasus yang kemungkinan besar bisa ya dari awal itu untuk naik itu agak sukar-sukar gitu. Kenapa memilih untuk membela FPI ya, ex FPI, termasuk Habib Rizik Syihab juga? Ya sebenarnya itu nggak bisa dilepaskan dari ini ya, latar belakang saya memang awalnya di FPI seperti itu. Jadi dari 2012 memang saya di FPI. Saya ketua DPC di sini di Pondok Gede. Ketua DPC, Masya Allah ya. DPC FPI di Pondok Gede. Kemudian tahun 2014 di DPP FPI. Di situ qadarullah memang salah satu keahlian saya dan profesi saya di bidang hukum. Kemudian ya kita diberdayakan untuk kasus-kasus atau permasalahan hukum yang terkait dengan umat Islam umumnya dan juga terkait dengan FPI ataupun sekeliling di FPI ya secara khusus. Ya kemudian berjalan sampai saat ini seperti itu. Nah ini mungkin nanti agak sudah terlalu panjang kita tanya jawab. Tapi sebenarnya umat itu biasanya umat itu merindukan apa sih yang diharapkan atau dimintai oleh Habib Rizik dan lima terpidana lainnya, ya, termasuk ada Habib Hanif juga, juga ada juga Habib Bahar Smith. Ada nggak misalnya ungkapan atau apa yang harus Mas Aziz Yanwar ungkapkan kepada publik, doa atau apa pesan-pesan yang disampaikan Habib Rizik kepada publik? Terima kasih Ustaz. Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa yang dilakukan oleh habaib-habaib kita, ulama kita, asatis kita, aktivis-aktivis kita ini tidak lebih tidak kurang adalah bentuk kecintaan.
bentuk kecintaan terhadap umat Islam, terhadap agama, terhadap bangsa, terhadap masyarakat, terhadap negara yang diungkapkan dengan berbagai cara amar ma'ruf nahi munkar. Cara-cara ini mungkin dirasa oleh satu dua pihak berseberangan pastinya dengan pendapat dalam hal ini mungkin penguasa. Nah, kami jujur termasuk kuasa hukum menyesalkan jika perbedaan pendapat ini sampai membuat permasalahan hukum seperti itu. Kadang kita menyesalkan bagaimana bisa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Beda satu dua pendapat saja harus sampai seperti ini. Kita sudah sama-sama tahu bahwa ini mungkin kami menduga tidak murni permasalahan hukum. Tadi saya sudah jelaskan terkait prokes dan sebagainya lah, seperti itu. Artinya, yang pertama tadi saya ulang lagi bahwa kita mengharapkan seharusnya, seyogianya, kami mohon perbedaan pendapat ini tidak seharusnya diselesaikan dengan cara-cara yang memang sampai seperti ini. Sampai menggunakan instrumen-instrumen hukum untuk menyerang pihak-pihak yang diduga berseberangan. Kemudian yang kedua, kalaulah memang ini murni masalah hukum, kami minta dan memohon para tersangka, termasuk kami kuasa hukum, kami minta supaya dua hal saja kita minta. Yang pertama kita minta tidak ada diskriminasi hukum dan kita minta keadilan. Artinya, kalau memang rekan-rekan kami, guru-guru kami ini dinyatakan bersalah karena satu tindak pidana atau banyak tindak pidana tadi, bagaimana dengan yang lainnya? Kita kan minta keadilan, bukan minta semua orang dihukum, tidak. Kita minta adil. Artinya kalau memang ini menggunakan hukum, terapkan keadilan. Dan jangan diskriminatif. Kalau memang guru-guru kami ini bersalah, kenapa yang lainnya bersalah dibiarkan? Ini kan melukai perasaan. Saya yakin semua orang pasti ingin diperlakukan adil. Demikian sih. Dua hal itu yang saya tekankan. Nah ini Masya Allah ya, karena waktu juga teman-teman semuanya, saya jadi ingat kemarin tuh ada yang rindu pengen dikritik ya. Tapi saya nggak mau banyak komentar ya. Khawatir nanti tukang cilok, tukang bakso lewat semua gitu. Nggak, maksudnya mau saya beli satu-satu maksudnya ya gitu. Terima kasih Bang Aziz untuk waktunya, luar biasa. Dan teman-teman, kita akan menyaksikan persidangan mulai minggu depan. Ya, mudah-mudahan satu atau dua pekan lagi akan sidang ulama besar kita, imam besar kita Habib Rizik Syihab. Ya. Kalau saya ngomong begini nih biasanya di Instagram sama Facebook biasanya akan di ban ya gitu. Makanya kita nggak ngupload di Instagram tapi kita nguploadnya di YouTube. Subscribe terus akun kita semua karena akun-akun bela Islam ya yang memperjuangkan Islam. Meskipun resikonya bisa di-ban ya, atau tidak bisa ditampilkan untuk negara plus ya, nggak tahu lah negara mana ya gitu. Itu saja dari kami, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.